cukup jagain entah itu mid lanernya atau mungkin dari MM-nya. Betul, dan kenapa Barat di patch ini tuh kayak berbahaya banget, karena di patch sekarang untuk jungle ini tergantung dengan persenan darah dari si junglernya ini. Ya. Sedangkan skill satunya Barat juga sama. Dia damage-nya tergantung sama darahnya. Nah, ini membuat jadi Barat ini benar-benar berbahaya ketika ditaruh di jungle, ketika dia nambahin darah dia dengan kayak Guardian Helmet mungkin atau bahkan item-item defense lainnya. Ini damage dia otomatis langsung naik ke jungle ataupun ke musuhnya. Yes. Itu yang membuat Barat berbahaya Your banget. team is Oke, banning. kemudian ada Ruby lagi-lagi yang kita lihat kemarin kalau nggak dipakai pasti di ban, pasti banget ya. Bahkan yang menjadi pilihan ban itu lebih ke arah Ruby, terus Jawhead dibandingkan dengan Xbox dan Pakito yang kita lihat sering banget dipakai dan juga di ban gitu. Tapi kali ini Ruby menjadi pilihan yang tepat menurut gua, di mana dia bisa memberikan CC ke arah musuhnya dan juga membuat momentum untuk tim itu sendiri. Dan kemudian ada Hayabusa, assassin yang kali ini lagi cukup bagus pamornya di si Mobile Legends. Dan langsung saja di ban teman-teman dari Alter Ego Next. Tapi jangan khawatir, Assassin masih ada Link dan Lancelot juga masih bisa digunakan. Betul, kalau memang darurat pasti bisa pakai Karina juga. Karina Walaupun masih kalau Karina dia lebih ke build tank. di ke build tank, tapi bisa kalau udah ke late Your game juga team Karina is jadi banning. kurang worth ya. Jadi mungkin untuk penggunaan Karina mungkin bisa digunakan bermain secara cepat atau dari early ke arah mid-nya. Betul sekali. Dan ini Parsha sudah di-ban juga sama teman-teman dari Onyx. Udah nggak ada Parsha, namun kali ini pasti ada yang lepas antara Pakito atau Matilda. Kalau kita lihat dari mid lanernya mungkin masih ada Selena juga yang masih bisa lepas. Tapi kita akan lihat dulu nih sebelumnya, apa yang akan di-ban menjadi ban ketiga untuk teman-teman dari Alter Ego. Akankah ban Matilda mungkin? Yes, Atau harusnya sih mungkin Matilda. jadi game win? Matilda, tapi kalau misalnya Matilda di ban berarti oke, Selena. Berarti banyak banget yang ngebuka Xbox, Pakito dan juga Matilda. Gue rasa sih harusnya ngepick Matilda karena kita tahu Matilda itu bisa ditukar dengan apa aja. Kalau kata Lim harga mati lah ya. Jadi ditukarkan dengan apapun tetap worth it gitu. Betul, tapi kadang ada yang hero power memang Pakito dan dia langsung ambil di atas. Mau nggak mau karena kan Crunchy. gampangnya gini, ketika Pakito atau Matilda diambil, lawan itu bakal ngambil sisanya lah. Nah, jadi kalau memang hero power Pakito bisa jadi diambil Jadi. Pakito. Jadi ambilnya Pakito dan kita tahu Crunchy juga menggunakan Pakitonya cukup baik dan Matilda benar banget Your langsung aja di team pick. is picking. Mungkin keunggulan dari Matilda adalah dengan circle eagle-nya yang dia bisa bikin momentum itu untuk di finishing sama teman-temannya. Jadi menurut gua Matilda adalah salah satu pick yang cukup baik dari teman-teman Onyx Zenith itu sendiri. Sedangkan itu Alter Ego berarti ada kemungkinan bisa pick Pakito, Xborg, Coveus juga masih terbuka, Esmeralda juga masih terbuka untuk teman-teman dari Alter Ego Next. Sebenarnya yang safety ya, kalau memang misalkan mau safety banget Pakito Esmeralda ini udah paling safety. Ini mencegah dari teman-teman Onyxnya pakai Coveus juga, dan dia punya mobilitas yang lebih tinggi. Wow, ini dua sideline-nya udah dibuka nih ya dari Esmeralda walaupun masih shadow pick. Tapi udah ada Pakito yang langsung saja di lock kali ini dan kita tahu kemarin dari Fascination sendiri penggunaan hero-hero dengan mobilitas tinggi itu berbahaya. Pertama, dia split push-nya itu tahu timing dan juga dia bisa banget ngincer backline-nya musuh. Jadi penggunaan hero-hero dengan mobilitas tinggi itu cocok banget untuk seorang Fascination. Your team is picking. Dua sideline yang sudah dimunculkan Esmeralda dan Pakito mau main safety, mereka main safety banget sih. Seperti yang tadi sempat gue bilang kayak Esmeralda di pick ini mencegah adanya Coveus juga. Yap. Itu salah satunya, namun masih ada Lunox yang terbuka memang kalau memang mencari DPS yang pasti, atau kalau mau emang pakai Baxia juga bisa, dan Lunox itu di shadow pick. Oke, Lunox masih terbuka kali ini untuk teman-teman dari Onyx Zenith dan penggunaan Lunox itu cukup baik gimana dengan pilihan off-nya dia bisa maju ke arah belakang tanpa tersentuh oleh musuh, namun harus punya backingan juga dari salah satu fighter atau tanknya yang cukup tanky untuk ikut masuk ke arah belakang. Karena kalau enggak Lunox masuk ke belakang itu setelah dia pilihan off-nya beres itu bakal ditungguin dan bakal mati juga walaupun at least dia bisa mencuri satu point kill gitu. Oke, mungkin yes, confirm Lunox-nya ini Your mungkin team is ketika picking. masuk ke late game yang dibutuhkan ini lebih ke dreamnya sih. Lebih ke darkeningnya, dimana kita membutuhkan Castle Assault terus menerus untuk ngebocorin Esmeralda, dan mungkin itu yang akan ditunjukkan nanti, tapi dengan catatan dia harus punya satu backup. Matilda mungkin bisa nge-backup tapi hati-hati karena nanti jungle-nya yang jadi free. Yap. Matildanya bakal harus milih, dia mau nge-backup junglernya atau dia mau nge-backup Lunox-nya. Betul, jadi mungkin kalau begitu mungkin lebih baik dari Onyx Zenith nge-pick jungle yang cukup mandiri ya, biar Yes. bisa ngebantu seorang Lunox dengan combo Matilda gitu. Pada itu mungkin masih coba dipikirkan lagi dari teman-teman Alter Ego. Ini kali ini melaksanakan pick terakhir di pick pertama mereka. Kira-kira pick sih bakal apa? Oh, jauh ya, ternyata terbuka kali ini untuk teman-teman dari Alter Ego Your Next. Dan team menurut is gue itu yang banning. cukup bagus. Kita udah lihat 3 hero dari Alter Ego Next yang mana ini ada tipikal-tipikal hero ofensif.
yang bakalan Frontliner semua. ya frontliner semua bakalan masuk ke arah musuhnya. So dari Onyx Zenith menurut gua perlu banget ngepick salah satu hero yang bisa seenggaknya buat jagain backliner mereka. Oke, lapu-lapu bisa maju ke depan, dan juga ada Matilda yang bisa maju ke depan dengan Cyclone Eagle-nya. Berarti mereka butuh satu hero yang bisa ngejagain backline mereka, entah itu untuk ngejagain Lunox-nya nanti atau mungkin ngejagain MM-nya nanti. Yang kita tahu Rain seneng banget main MM nih belakangan ini. Yes, dan ini kalau memang mau untuk matiin geraknya Onyx ya, kalau dari Alter Ego sendiri bisa banget untuk nge-ban tank-tank junglernya. Karena ada kemungkinan besar di mana tank jungler yang akan dipakai sama teman-teman Your Onyx team melihat is sudah ada banning. Lunox dan Matilda, yang dimana Matilda ini dia nggak bakal bisa ngebuka secara barbar gitu kan. Dia emang dasarnya tuh bukan sebagai tank gitu loh, dia memang nggak bisa TB dengan banyak, dia tuh nebenya nebe lari, dan jungle tank harusnya efektif banget. Iya betul sekali, dan kita lihat udah ada kiminya seorang Rain yang cukup di respect sama teman-teman dari Alter Gonix. Begitu pula Your team dengan ada is Jungle yang banning. di-ban kali ini. Dari kemarin kita lihat ada satu tim yang selalu nge-ban mid abis gitu ya. Jadi mungkin pengen diperkecil lagi, di mana mereka udah mengamankan Lunox untuk seorang Alin, dan ini cukup bagus. Mungkin teman-teman dari Alter Gonix harus memakai hero-hero yang out of meta ya, mungkin entah Eudora atau bisa sih Lilia juga masih bisa sebenarnya untuk damage burst yang cukup tinggi, karena menurut gue dari Alter Gonix masih kurang damage ya. Sebenarnya kalau Eldora harusnya di ban sih harusnya ya, cuman Your nggak tahu team jika, is mungkin banning. dari Onyx punya strategi lain. Karena kalau jauh head udah di Eudora. Turtle sama Eudora itu udah bakal ngunggulin Earthling. Paling nggak sampai Turtle kedua itu benar-benar mapnya bisa dipegang sama mereka berdua. Tuh. Dan dari Eudora sendiri landing page kuat banget. Namun Kakura ternyata yang Your team lebih is dipilih picking. untuk di ban. Ah, Langsung bahaya masuk sih. pick keempat. Apa yang bakal diambil sama Alter Ego? Kalau mereka benar-benar pick Eudora, Eudora dikomboin sama Jawet ya, hit ejector sama Jawet langsung di stun sama si Eudora, dan di combo itu udah pasti langsung auto buy sih gitu, dan itu jadi bahaya banget. Tapi kita masih belum tahu karena mid sebenarnya nggak harus mage doang, masih bisa banget gerak ke arah hero yang lain. Jadi melihat komposisi dari Alter Ego Nyx, menurut gua butuh banget hero yang damage-nya nge-burst gitu, yang lumayan besar kali ini, karena mereka masih kurang seenggaknya. Dan kalau bisa yang jaraknya lumayan jauh juga. Jaraknya lumayan jauh, karena ini udah hero defense semua ya. Betul. Untuk marksman sebenarnya kalau emang mau masuk belakang Claude bisa, Wow, tapi kali ini Roger. dia ngamanin junglernya Your dulu. team is Biasanya picking. junglernya taruh di bawah sih buat counter semua. Tapi it's okay karena Roger juga ini multifungsi banget. Dia salah satu hero komplitnya, di mana dia punya damage, dia punya overspeed, dia punya dash yang banyak. Ini cukup oke untuk Alter Ego sendiri. Sementara dua pick langsung dari Onyx Alpha. Wow, salah satu jungle mandiri dan Cyclops muncul. Wow. Your team Ini is ada picking. Cyclops sama Alpha kali ini, dan kita sempat lihat beberapa performa Alpha itu cukup baik ya, dimana dia bisa dibilang jungle yang mandiri. Dengan penggunaan Alpha Charge-nya dia juga bisa memberikan efek stun kepada lawannya. Jadi ini bagus banget sebenarnya, walaupun kalau kita lihat dari komposisinya Onyx Zenith ini nggak ada hero yang cukup yang tanky banget, tapi lampu-lampu sengaja masih bisa lah ya untuk masuk ke area belakang jadi teman-teman Alter Ego Nyx itu sendiri. Dan Nana, Wow, kalau Nana sih lampu-lampunya semua target siapa bingung ya. Karena Nana ini bukan salah satu support yang gampang untuk ditarget. Pasifnya ini benar-benar ngeselin, dan dia punya Molina buat defensif dia itu benar-benar mengganggu sekali. Namun kalau kita lihat DPS atau damage per second dari teman-teman Onyx ini terbilang cukup harusnya, dimana udah ada Lunox, salah satu hero match yang benar-benar bisa ngebocorin frontliner, ditambah dengan Cyclops. DPS-nya ini benar-benar stabil, dan Nana di confirm. Nana dikonfirm kali ini oleh teman-teman dari Alter Ego Nyx, dan melihat komposisi dari masing-masing tim cukup menarik. Tapi kalau gue lebih prefer ke arah Onyx Zenith, entah kenapa mungkin kalau misalnya mereka bisa main cepat dan juga kombonya terlaksana semua, itu bakalan jadi bagus. Tapi kalau tadi bawa ke late game, kita tahu ada Esmeralda dan juga Pakito ya, semakin dia banyak makan itu bakalan semakin sustain lagi nantinya. Tapi mungkin kalau misalnya Onyx Zenith main cepat masih bisa untuk membalikan keadaan. So ini dia komposisi dari masing-masing tim antara Onyx Zenith dan juga Alter Ego Nyx. Buat kalian yang lagi nonton, ayo di share dulu videonya sebanyak-banyaknya buat yang nanya GPX. Sabar bunda, nanti kita akan kasih ya GPX buat kalian ya. Jadi tolong bersabar dan share dulu videonya. Jangan lupa di like dan juga di subscribe channel YouTube-nya Dignity Project ini, karena masih banyak banget rangkaian dari WIS ya, masih panjang banget. Betul, karena ini masih di match pembuka kita, dan here we go. Match pembuka kita di game pertama antara Onyx melawan Alter Ego. Ya betul sekali, dimana ini adalah pertandingan yang cukup sengit antara dua tim yang sedang memuncaki klasemen sementara ya di hari kemarin. Oke, kita lihat kali ini dengan adanya Jawhead dengan seorang Pixie kali ini harus bermain cukup agresif, dimana kita tahu orang yang pakai Jawhead biasanya bakal rusuhin jungle musuh di early game, dan harusnya ini Pixie bisa coba untuk rusuh, walaupun ada Matilda kali ini nggak eject, coba melemparkan seorang Mai ke arah depan, tapi hanya untuk senggol-senggol dikit aja, belum senggol bacok ya kan. Kemudian kita lihat Jawhead coba ngintip ke arah hutan yang sedang dicoba untuk
melakukan farming oleh seorang Alpha, tapi kita lihat Mai lagi-lagi harus terejector oleh seorang Pixie. Cukup nakal kali ini Pixie di early game. Itu termasuk sih, ejectornya dilempar ke belakang biar Soul Bloom-nya nggak kena dia. Yep. Namun kali ini kontes dari Little Wanderer mulai terjadi, kali ini berkumpul 4. Iya, masih 3. Tiga hero ya. Dan berhasil diamankan oleh seorang Stacy kali ini untuk penggunaan Roger yang menurut gua cukup baik. Yang kita tahu Roger adalah salah satu MM yang cukup mandiri, tapi kalau dikasih makan juga jadi bahaya. Oke, ada satu ejector yang masih miss. Ternyata Mai cukup baik dan cukup aware ke arah seorang Pixie. Sementara itu Fancy Nancy memberikan sedikit pukulan untuk memukul mundur seorang Mai. Oke, tidak ada flicker untuk Cyclops sama 2 menit ke depan. Turtle pertama ini bakal agak sulit di kontes karena tidak ada flicker. Namun kali ini dari range sendiri dia gold dan juga sih, belum tentu juga dia datang untuk kontes di turtle pertama. Dan kita bakal lihat ini dua pemain bahkan dari masing-masing tim yang berada di bottom lane, mereka nggak mau sampai gold laner mereka tersiksa. Apalagi kalau kita lihat Pakito matchup sama Cyclops itu bukan matchup yang baik gitu loh. Betul sekali. Dan seperti kita lihat dari Rogernya menemani Esmeralda akan coba untuk melakukan satu inisiatif ke arah top lane. Enggak, ternyata tapi Esmeralda ya bakal ketemu sama seorang Alpha. Di backup juga sama Roger. Sementara itu Kelar harus berhati-hati lagi di areanya. Fumiko masih cukup kuat. Kita lihat kemarin penggunaan Fumiko dengan Esmeralda dan Ruby-nya itu luar biasa bagus ya. Maka dari itu mungkin harus lebih di respect lagi. Tapi baik sekali dari Onyx Zenith penggunaan lapu-lapunya, karena dengan Justice Blast-nya dia bisa seenggaknya nggak terlalu deket sama Esmeralda untuk clearing wave. Sementara itu Turtle kali ini coba untuk bisa aja oleh teman-teman dari Onyx. Dan ada satu ejector melempar ke seorang Mai karena belakang, tapi dapat masuk ke arah depan. Tapi Turtle berhasil secure oleh teman-teman dari Onyx. Bakal coba dikejar di seorang Mai, udah cukup low banget. Dan berhasil ter-take down oleh seorang Stacy. Oke, dan Alin kali ini ejector yang sangat baik, coba untuk dikejar lagi, masih punya flicker dan order Brilliant. Mau tidak mau harus dibuka untuk defensif dan masih bisa survive. Betul sekali, ke arah belakang dan order Brilliant yang cukup baik ya. Timingnya pas banget dari seorang Alin, masih bisa untuk selamat ke arah turret. Tapi balik lagi dari seorang Prancis cukup kesulitan bertemu dengan Esmeralda. Tapi nggak masalah, dia masih bisa lempar-lempar bumerangnya aja buat clearing wave. Dan kita lihat di arah bottom lane lagi Pixie cukup babysit di sana, dan ada juga saat power lockdown tadi yang coba untuk mendapatkan seorang Pakito. Tapi masih ada Jawet yang coba untuk menahan pergerakan dari teman-teman Onyx Zenith. Jadi Mai bakal kelihatan di sana, apakah bakal langsung jadi cakar kah? Stacy coba cakar ke arah belakang, dan apakah berhasil mendapatkan? Yes, satu lagi point kill untuk seorang Stacy di early game kali ini 3 menit. Stacy udah cukup dapat makan ya, 2 kill itu cukup menurut gua untuk nambahin PD dan juga awal yang baik untuk Altrigonix. Untuk boosting networknya juga, dan kalau misalkan kita lihat di mana ada retribution yang udah terpakai barusan, sebenarnya kalau memang mau agresif dari Onyx itu bisa banget sih untuk kontes ke jungle-nya, karena kita lihat di top lane ini bakal bisa dilempati banget. Miyoko coba untuk mendekat aja, ini bener-bener happy harusnya. Yes, Lalu bakal bisa nge-solo kill sih. nggak akan bisa juga, dan dari mereka juga sebaliknya nggak akan bisa mensolok kill seorang lapu-lapu. Mungkin dengan nyicil-nyicil sampai setengah darah bisa, tapi untuk instant kill itu nggak akan bisa juga untuk sendirian. Sementara itu kita lihat sudah mulai terbaca ya, pertama dari Altrigonix ini lane mati. Jadi ya udah, kita mendingan datang shutdown bareng-bareng. Seperti itu Esmeralda sedang coba melakukan inisiasi ke area turret, tapi Crunchy masih cukup sustain kali ini. Coba melemparkan bumerangnya saja agar bisa clearing waves. Sementara itu kita lihat 4 player dari Altrigonix sudah bersiap untuk melakukan ganking ke arah top lane milik Onyx Zenith. Onyx juga sama 3 pemain yang sudah berada di arah bottom lane, mereka juga untuk pengen mirrorir. Namun kali ini teman-teman dari Altrigo harus mundur karena di top lane-nya benar-benar gak bisa diambil. Susah banget sih buat diambil, kecuali mereka komit ke dalam. Tapi setelah itu di minimap kita lihat ada Circle Eagle menabrak seorang Pakito, dan di sisi lain Fumiko dengan seorang Stacy coba melakukan turtle. Dan sementara itu kita di arah belakang juga udah cukup low banget. Kelar kalian harus mundur terlebih dahulu, tapi Fancy masih cukup kuat di sana. 2 player dari Onyx Zenith udah cukup low. Alin berubah menjadi binatang beruang kecil ya, sayang sekali. Dan setelah itu Stacy akan coba menyusul ke area bottom lane, tapi udah gak bisa juga buat dipaksain. Crunchy udah cukup tercicil banyak oleh seorang Fumiko. Ini harus hati-hati banget sama seorang Fumiko, tapi kita bar udah cukup low banget. Fancy masih cukup berani untuk maju ke arah depan, tapi masih berhasil selamat. Sementara itu turret di arah bottom lane milik Altrigonix berhasil didapatkan. Defense cukup baik tadi dari Pixie dengan penggunaan flicker yang pas banget, dia nggak jadi tumbang, tapi kali ini tetap bisa dihancurkan dari turret sendiri. Dan kali ini mulai coba invasi ke arah mid lane, mungkin ditabrak dari Esmeralda. Sudah ada order Brilliant yang mau tidak mau harus digunakan dari Alin. Lagi-lagi Alin menggunakan order Brilliant-nya hanya untuk escape saja, tapi nggak masalah. Sekarang turret di arah mid lane, turret bakal coba dikomit, tapi bakal coba ditabrak juga oleh seorang Jawet. Pixie bagus banget mencari targetnya, sementara itu wave-nya sudah habis dan gak bisa buat dipasangkan lagi. At least mereka dapetin 1 point kill dan mereka mundur. Bagus banget, gak terlalu greedy, yang penting mereka dapetin cuan penambah gold mereka.
Dan kita lihat kali ini, oh hati-hati Pixie sudah mencari incaran satu ejector melemparkan kelar ke arah belakang. Ada juga di sana seorang Tessie yang siap untuk membackup. Bakal coba dikejar, tapi ternyata Purple Buff berhasil di-steal oleh seorang Roger somehow. Kita lihat di arah top lane, Pakito berhasil men-take down seorang Cyclops. Solo kill nampaknya. Yes, betul sekali, solo kill di atas karena menurut gue dari seorang Pakito dan di menit ini kita tahu Cyclops adalah hero scaling yang mana dia butuh banget item untuk menit kelima kali ini dan juga dari item yang masih bergerak ke arah item pertama bahkan kedua ya, dan itu bakalan cukup sulit untuk seorang Cyclops menginstant kill. Mungkin kalau dia udah punya 4 item dia bisa sih nge-solo kill orang dengan dia pakai star power lockdownnya, tapi kalau misalnya di menit ke-6 kayak gini dan item dia masih belum cukup, itu bakalan sulit banget. Sementara itu lagi-lagi auto turret di top lane berhasil diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego Nyx. Bermain dengan cukup objektif, ini sangat baik untuk menambah keunggulan gold yang mereka miliki, mengingat sekarang goldnya udah lumayan unggul sekitar 3000 lebih. Ini kondisinya jadi setara di mana udah kehilangan masing-masing satu turret dari outer turretnya, namun kalau misalkan kita ada Tartar dari top lane, ini lebih diuntungkan untuk Alter Ego di mana sudah tidak ada outer turret top lane, mau nggak mau map kontrolnya bakal dikuasain sama Alter Ego, dan kita lihat bakal nge-trade Tartar sama mid turret sepertinya dari teman-teman Alter Ego melepas Turtle, dan kali ini masuk menterinya mencoba untuk nge-engage ke arah mid lane, namun Warrior tumbang dari Kelar yang bakal menjadi korban. Meko dilakukan Meko cukup baik di sini dan juga Tessie alhamdulillah berhasil mendapatkan satu turtle, begitu pula dengan teman-temannya hati-hati, tapi lampu berhasil maju ke arah depan dengan Breath Striker-nya dia coba untuk mendapatkan satu player volley Clark digunakan oleh seorang Fumeko, maju ke arah seorang Matilda. Kali ini Fumeko cukup menjadi bulan-bulanan warga, tapi Fancy Nancy dan juga Rundun coba untuk nge-backup ke arah belakang. Bagus banget backup yang sangat baik dari teman-teman Alter Ego Nyx. Yes, mereka punya konsep, mereka pengen mirroring turtle-nya untuk dapetin turret ke tengahnya, tapi sayang banget nggak berhasil didapatkan dan malah Mei yang harus tumbang. Ya, betul sekali. Tadi juga ada peran yang cukup penting dari seorang Nana dan Esmeralda ya yang mendefend turret di area mid lane. Dan kali ini kita lihat ada satu wave yang coba didorong oleh teman-teman dari Alter Ego Nyx. Sementara itu Rain lagi-lagi harus menghadapi Nana yang cukup mengesalkan ya. Kali ini udah mulai ngeselin ini dari seorang Nananya. Setelah itu otot turret di area bottom lane bakalan coba dikomitkah sama teman-teman dari Alter Ego Nyx. Yes, di sana seorang Crunchy coba untuk menahan, tapi terlalu dalam ke arah turret. Oke, masih bisa escape dari seorang Crunchy, tapi ternyata tidak bertahan lama dan berhasil tertackle tim and ganking yang cukup mulus dari teman-teman Alter Ego Nyx. Lighter Pons tadi berhasil menyudahi langkah dari Crunchy, namun kali ini mid lane coba di-press kembali. Sudah ada Molina yang ditahan sama Mei. Ini dampak dari turtle yang sering banget dilepas udah mulai terasa, di mana goldnya udah mulai bahaya sih, udah di angka sekitar 5000 gold yang tertinggal dari teman-teman Onyx. Namun kali ini rotasi dari Fancy Nancy coba untuk membuka ke area top lane, sudah melihat posisi dari Kelar juga, namun sayangnya belum ada inisiasi yang berlebih. Dan kali ini Alpha Charge ternyata coba untuk mengejar Ali masih mencari posisi yang pas, coba dikejar lagi Koska, open fire mengejar ke arah Clark, dan Clark yang harus tumbang. Mega kill berhasil diamankan, bakal mau lebih nampaknya Darkening ke belakang dan berhasil menyudahi pertarungan kali ini. Oke, dimana dari seorang Sesi di sini makan enak, bahkan Sesi sendiri belum terkill dengan 4 poin kill, tapi cukup bahaya kalau misalnya dia didapetin shutdown sama musuhnya. Setelah itu Crunchy ngecek spark, hati-hati, Vivi cukup low, ternyata masih ada backup dari Fumeko, dan malahan seorang Matilda ya berhasil ter-takedown. Itu tadi dari seorang Pixie-nya terlalu offside menurut gue, coba zoning tapi mungkin terlalu depan dan berhasil dicicil hingga darahnya tersisa sedikit banget. Cuman ada Fumeko yang berhasil untuk backup dan langsung maju untuk mendapatkan seorang Matilda. Setelah itu kita tahu lampu atau seorang Crunchy kali coba untuk mendefend auto di arah mid lane, nggak bisa ternyata karena masih ada gerobak. Oke, dari Fancy coba maju ke arah depan, Ali menjadi incarannya tapi masih berhasil escape, dan Crunchy menjadi sasaran berikutnya. Oke, bisa escape ke arah kiri, tapi ternyata dari seorang Roger coba masuk ke arah belakang. Walk yang dilakukan, dan kali ini bakal coba untuk disamperin lagi. Masih cukup sustain, penyelamatan yang cukup baik untuk teman-teman. Oke, dan tidak adanya auto turret di mid lane ini membuat map control yang dipegang sama Alter Ego semakin besar lagi. Namun ini turretnya kali ini dituju 3 ini turret yang bakal di-press di waktu yang bersamaan. 2 turret sudah hancur, menyisakan 1 yang di top lane dan bakal hancur juga sepertinya. Yes, zoning cukup baik dari seorang Pixie kali ini, sehingga menurut gue ingat turret era top lane bakalan secara free. Tersisa 3 ini turret aja dari teman-teman Zenith, ini bakalan sulit lagi buat ke-defend. Kenapa? Karena balik lagi mereka nggak punya hero yang bisa badanin banget buat di depan clearing wave. Seenggaknya mungkin lampu-lampu bisa ya maju ke depan, tapi nggak berarti kemungkinan dia juga bakal tertackle ketika dia sedang menzoning wave yang masuk, karena kalau kita lihat dari goldnya udah ketinggalan sekitar 8000 dan ini udah cukup berbahaya di menit ke-10 bahkan.
Oke, ini bahaya banget, belum ada kill yang diberikan ke arah Onyx. Ini benar-benar kuat banget dari Alter Ego juga. Ini strateginya Onyx belum kelihatan sih, dimana frontlinernya tadinya mau diisi sama Alpha. Alpha yang bakal menjadi bait di depan. Lapu-lapunya menunggu momen untuk masuk, mengejar target yang pas, namun targetnya nggak ada. Dan terjadi bener, lapu-lapunya nggak bisa ngebunuh siapa-siapa, benar-benar susah untuk targeting karena memang hampir semua pemain dari Alter Ego menggunakan hero-hero yang tanky. Betul sekali, dan kali ini sedang coba untuk melakukan sedikit pressure aja di arah mid lane, dan kita lihat udah ada satu objektif yang hadir kali ini, Lord. Apakah akan coba dikomit oleh teman-teman Alter Ego Nyx? Karena menurut gue sih dari Alter Ego Nyx ini map kontrolnya udah bagus banget, tinggal mereka cari objektif lainnya. Untuk wave udah dipegang juga sama mereka, tinggal gimana mereka dapetin Lord. Dan menurut gue teman-teman dari Onyx ini juga gak akan cukup untuk ngezoning atau misalnya ngekontes Lord yang bakalan diambil sama Alter Ego Nyx sendiri. Tapi kita lihat dari Stacy sendiri coba untuk melakukan farming lagi untuk menambahkan gold yang ia miliki, meninggalkan teman-teman dari Onyx Zenith, dan kali ini di arah mid lane Run coba menzoning di area depan dengan cukup berani. Setelah itu ada Mai yang cukup sakit, ternyata damage-nya terkena seorang Runun. Hati-hati jangan tahu depan, tak tiba-tiba di Sixteen Eagle ada backup juga, bahaya. Cuma berdua itu sama Pakito. Dan kali ini di arah hutan orange buff ada seorang Stacy, aduh sakit banget karena seorang Clara. Hati-hati bakalan coba untuk dikomit. Ada Volley Clara punya digunakan, tapi Clara masih berhasil escape ke arah belakang dan harus mundur terlebih dahulu. Tapi Prachi cukup tanky di arah depan, coba memberikan sedikit banyak damage ke arah teman-teman dari Alter Ego Nyx. Mundur terlebih dahulu karena Pixie udah cukup low. Oke, mereka menunggu Lord 12 sih ini. Mereka nggak mau setup Lord dulu, mereka benar-benar nge-zoning out, benar-benar dikasih main setengah lapangan ini benar-benar sama Alter Ego. Dan kali ini dengan Lord yang udah 12 langsung di setup, bakal menjadi Lord mungkin. Yes, harusnya sih bakalan keluar karena ini kalau misalnya di kontes itu malah jadi coba sendiri menurut gua, karena dengan gold yang ketinggalan cukup jauh kayak gini, kalau misalnya mereka kontes dengan Rogernya yang belum mati, bahkan dengan cukup kaya ya uang yang dia miliki, ini bakalan jadi banyak kalau misalnya teman-teman dari Onyx Zenith untuk kontes. Dan yes, free Lord untuk teman-teman dari Alter Ego Nyx. Oke, ini dengan kondisi goldnya sendiri sebenarnya agak bahaya sih untuk Onyx sendiri, tapi kita bakal lihat defense seperti apa yang siap untuk dilakukan sama teman-teman dari Onyx. Dan mau dimasukin 3 lane, kita akan lihat 3 lane strategi push dari teman-teman Alter Ego, apakah akan membuahkan hasil atau malah bisa dibalikin sama teman-teman dari Onyx. Oke, harusnya sih bisa ditahan dulu sebentar lah ya, karena itu Lord pertama, di mana Lord pertama masih cukup mudah juga untuk dihancurkan. Tapi itu dia, balik lagi dari teman-teman Onyx, susah banget buat defense-nya. Paling mereka bisa memanfaatkan Crunchy maju ke depan kayak tadi. Crunchy coba maju dengan Justice Blades-nya gitu untuk cobain ngebadanin teman-temannya clearing wave. Tapi Crunchy-nya kecicil, bonyok banget, sampai bahkan tinggal sisa 2 barel. Itu bahaya banget ya buat teman-teman dari Onyx. Dan setelah itu ada satu wave yang coba masuk, tapi ternyata nggak bisa dipaksakan juga karena wave-nya dengan cepat dibersihkan oleh teman-teman dari Onyx Zenith. Di arah bottom lane juga masih bisa untuk diamankan, tapi Lord sudah hadir di arah top lane dengan satu wave yang hadir kali ini. Apakah bakal ditabrak? Oke, ditabrak seorang Jawa, ejector ke arah belakang. Alin di sana adalah bahaya, tapi masih ada order pilihan yang cukup baik dari seorang Alin kali ini. Ada percobaan dari Justice Blade, seorang lapu-lapu Crunchy maju ke arah depan, 3 player terkena Justice Blade dan seorang lapu-lapu. 4 player bahkan udah cukup low banget, dan 1 player berhasil terkena Immortalnya pecah. Bakal bisa mundur lagi dan lagi. Zircon Eagle coba digunakan untuk memukul mundur, tapi Stacy gak bisa lagi untuk maju. Oke, defense-nya cukup solid ternyata yang dilakukan oleh Onyx, hanya kehilangan 1 inhibitor turret. Hampir saja mendapatkan 1 kill, namun maju lagi di dalam Brave Fighter. Terkena stun lagi dari Shinji Eko, namun cukup tanky harusnya. Tarpon leg down, kena Immobilize, dibalikin coba tadi di PMC Nancy, masih punya Volley Star-Moon, lompat ke belakang. Masih berlanjut nampaknya, coba dikejar lagi. Umi Eko masih coba maju, namun dia udah terlalu low, dia harus mundur. Jadi ini nggak bisa kalau misalnya teman-teman dari Alter Ego Nyx tadi coba untuk masuknya kayak gitu cara yang, karena menurut gua mungkin bisa, harusnya tadi Lordnya dijadiin pengalihan aja, mereka bisa dapetin ini di arah mid. Tapi balik lagi solid banget dari Onyx Zenith untuk melakukan defense di area turret yang mereka miliki, dan map control ini udah kayak 98% dikuasai sama Alter Ego Nyx, bahkan mereka nggak bisa keluar lebih jauh dari ini turret mereka gitu. Dan sekarang saya sih lagi-lagi masih coba untuk meratakan hutan yang dimiliki oleh Onyx Zenith, dan ini berarti ada mid kayak tinggal dicolek dikit, gak dapet ternyata, malahan nerima cukup banyak damage output yang lumayan nyicil teman-teman dari Alter Ego Nyx. Oke, sementara itu kita lihat sedang melakukan zoning aja, di mana Lord 80 detik lagi hadir. Mungkin menurut gua kalau misalnya ini mid di arah ini turret di arah mid gak dapet ya, mereka harus nungguin Lordnya. Tapi kita lihat ada Pessinensi coba dari belakang ejector, berhasil melakukan pelecehan bahkan, tapi masih berhasil escape, dan seorang Crunchy kali ini berhasil ke takedown. Lapu-lapu 3 player dari Onyx Zenith harus melakukan defense
dan ada satu wave juga yang membantu. Apakah bakal komit ke arah turretnya, dan kita lihat keluar berhasil tertakedown 2 player dari Onyx Zenith. Kayak nggak akan bisa untuk menahan. Ada satu serigala ke arah belakang, dan yes, itu dia kemenangan pertama untuk Alter Ego Nyx. Wow, Oke, ini Alter rapi Ego banget sih. strateginya oke sih dengan rotasinya dia, dan strategi Onyx yang belum berfungsi maksimal di mana dia coba mirroring berkali-kali dan itu malah menghasilkan ketertinggalan gold yang semakin berbahaya, di mana mereka punya Matilda. Matilda ini punya power yang oke lah di awal gitu kan, walaupun memang dari Alter Ego juga nggak kalah powernya, dia punya Jawhead, dan MVP berhasil didapatkan oleh Stacy dengan angka yang sangat bagus 701, tidak memberikan kill sama sekali untuk Onyx. Waduh, ini 013. 13-0 bener-bener Wow. gak dikasih kill sama sekali, gak dikasih makan sama sekali, nggak dari kill doang, objektif nggak ada yang dikasih. Paling tadi beberapa auto turret, 2 auto turret yang dikasih dari teman-teman Alter Ego Nyx ke arah Onyx Zenith. Tapi balik lagi, turtle, bahkan hutan milik Onyx Zenith pun itu cuma bisa mereka dapetin sampai menit ke 4 atau 5 kalau gua nggak salah gitu. Itu benar-benar dihabisin. Sekalinya mereka coba untuk ngambil hutan, mereka langsung datang Alter Ego Nyx. Dan bisa gue bilang teman-teman Alter Ego Nyx mainnya disiplin dan rapih banget, rotasinya solid banget, dan Fancy Nancy kali ini nggak terlalu banyak kerjain tugasnya atau melakukan split push ya. Dia sering banget datang ke arah team fight dan bahkan berdua sama seorang Rundun. Ini deh kita lihat dari statistiknya, di mana damage tertinggi itu diperoleh oleh seorang Nana. Nana itu kadang nggak berasa ya, tiba-tiba cepret ada aja damage kita yang masuk gitu kan, terus hilang darahnya. Sementara itu dari tim Onyx kalau kita lihat sayang sekali masih belum menunjukkan performa yang maksimal, di mana damage tingginya diperoleh oleh seorang Rain. Tapi tadi juga Rainnya berhasil di shutdown habis-habisan gitu ya sama teman-teman dari Alter Ego Nyx. Jadi lumayan sulit juga sebenarnya kalau misalnya Rain bisa di team fight-nya leluasa sih, bisa jadi ngeri juga dengan penggunaan Cyclops ya. Tapi sayang banget nggak dikasih nafas sama sekali. Bahkan dari Pixie itu kalau sekalinya ngezoning 3 player yang mundur, wah gak ada yang berani maju sama sekali. Oke, ini dimana team fight participation-nya juga tinggi banget. Ini melihat dari jungle-nya Alter Ego yaitu Stacy ini, dia selalu ada di pertarungan, dimana dengan 62% team fight participation ini tinggi banget. Dan kalau kita lihat dari jauh juga ya, memang setiap roamer memang harus selalu ada di inisiasi. Dan kali ini Onyx mungkin belum bermain dengan sebaik mungkin, tapi tenang, masih ada game kedua, masih ada kesempatan untuk menyamakan kedudukan di game kedua dan akhirnya membagi skor 1 sama. Tapi kalau misalkan Onyx di game kedua masih belum bisa bangkit, itu Standar.